Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ya, kita ketemu lagi masih di channel banghaji.com bersama saya Muhammad Ervan. Kita teruskan tutorial web, PDO dan MySQL ya. Di video sebelumnya itu kita sudah membahas untuk menghapus dua video ya, menghapus data inventaris, kemudian menghapus data ruangan yang itu terdiri dari dua tabel sekaligus akan dihapus, ruangan dan inventaris. Di video kali ini kita akan bahas juga menghapus data barang dan data jenis ya. Nah, data barang ini sebetulnya caranya sama dengan kemarin data ruangan ya, hanya karena ketinggalan kemarin ya kita praktekkan di video ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk yang tiga tabel sekaligus ya, yaitu menghapus data jenis ya. Nah, kita lihat dulu relasinya kemarin seperti ini ya. Nah, untuk data barang itu putus dulu sampai di sini ya, dia berhubungan dengan inventaris. Jadi ketika barang dihapus, inventarisnya juga harus dihapus yang barangnya sesuai ya. Nah, ini sama dengan ruangan kemarin. Nah, lalu yang kedua nanti adalah jenis ya. Kita kembali ke sini dulu ya, karena datanya di inventaris ini sisa satu ya. Kalau di barang juga nanti kita tambahin dulu ya, dua barang misalnya. Lalu yang di ruangan saya kira cukup. Yang jenis nanti kita coba tambah juga ya. Kita tambah dulu dari sini ya. Data jenisnya dulu misalnya kita tambahin di sini new misalnya. Oh, sebelumnya kita lihat dulu jenisnya apa aja. Kelistrikan, mebler, trainer, apa ya? Meja mungkin ya, meja. Nah, jenis ID-nya biarin aja. Ini meja, ini praktikan. Jadi buat meja praktek ya. Nah, selanjutnya kita tambahin lagi deh satu. Selain trainer tuh apa ya? Gini aja. PC rakit gitu ya, di save. Jadi ada 5 row ya, 5 data yang terbaru adalah meja praktikan dan PC rakit. Kemudian kita tampilkan di sini untuk jenisnya udah masuk ya. Nanti akan kita hapus yang akan digunakan di data barang dan juga di inventaris ya. Nah, kalau ini ada meja praktikum sebenarnya sudah ada ya. Nah, digital trainer, meja praktikum ini nanti harus bisa terhapus ya, supaya kita bisa membuktikan kode programnya benar untuk menghapus dari jenis. Kita harus masukkan juga di inventaris. Jadi menghapus barangnya ada dua, kita tambah dulu barang. Tadi jenis ya, jenis kok meja praktikannya. Oh, ini meja aja. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Di barang digital trainer. Oh, sorry ya, salah ini ya, bukan PC rakit. Ini hanya PC aja. Kita modify. Ini PC, ini meja. Save dulu. Ya, jadi meja dan PC barangnya. Nah, di sini kita tambahkan namanya adalah PC rakit 1. Keterangan barangnya untuk praktikum perakitan komputer ya. Nah, jenisnya tadi adalah yang terakhir nomor 6 ya kalau nggak salah. Save dulu. Jenis PC nomor 6, yang meja nomor 5. Masukin lagi PC rakit 2. PC rakit 2 isinya sama tadi untuk praktikum perakitan komputer ya. Jenis ID-nya 6. Cukup 2 yang untuk ini. Sekarang meja ditambahkan. Ini meja dosen misalnya, yaitu untuk mengajar. Kemudian ini tadi meja 5 ya, 5
Oke, mungkin satu aja dulu di situ. Kita lihat di sini ya. Ruangan masih ada 3, jenis ada 5, barangnya sudah ada 5. Kemudian inventarisnya kita masukkan 3 ini. Oke ya, 3 itu ID-nya apa aja tadi? Barang ID-nya 345, kemudian untuk jenisnya 5 dan 6. Masuk di inventaris, new item, barang ID-nya 3, jumlahnya 2, misalnya ruangan ID-nya 4, misalnya saya save dulu ya. Saya lihat di inventaris. Kalau di sini kita lihat, nah ini PC rakit 1 ada di robotika. Oke, lanjut lagi. Tambahkan untuk barang ID 4, jumlahnya misalnya ada 10. Lalu ruangan ID-nya saya masukkan 3. Kita lihat lagi di sini ya. Oke, sudah ada rakit 1, rakit 2. Selanjutnya adalah masuk lagi data baru, inventaris untuk barang 5. IT-nya 1, kemudian tempatnya 5 misalnya ya. Ada nggak? Nggak masuk ya. Nggak masuk. Di sini harusnya jumlahnya ada 4. Kayaknya ruangannya salah nih. Ruangan hanya sampai 4 ya. Berarti kita rubah 2. Yang ini dirubah 2. Dirubah ruangan ID-nya 2. Saya masuk sini, inventaris. Nah, dia sudah ada. Satu lagi, data barang ya, yang mau dimasukin ya. Data barang kita masukin, misalnya PC. Iya, PC rakit 3. Untuk perakitan juga jenis ID-nya tadi 5. Oke, dari barang di sini kita lihat sudah ada. Nanti yang akan kita hapus untuk menghapus data barang adalah yang ini. PC rakit 3, kemudian di sini tambahin dulu di inventaris. Tambahin lagi ini ID barangnya berarti 6. PTY-nya 1 di ruangan 3. Nah, ini yang akan kita hapus. Yang ini ya. Ketika menghapus barang. Baik, sekarang masuk ke kodenya. Kode untuk barang ya. Barang. Nah, di sini kita masukin dulu tanda tanya. Kemudian nama parameternya IDB, ID barang ya. Lalu masukin seperti ini. $R sebagai hasil dari query database-nya. Kemudian barang underscores ID. Kalau di save, kemudian ditampilkan di barang ini, dilihat di bagian bawah itu sudah berubah. Ya, ada IDB itu sama dengan beda-beda angkanya. Lalu ditambahin sekalian di sini pesannya ya. Nah, pesannya ambil dari ruangan ya. Nah, yang ini yang on click sampai sini di copy lalu di pastekan di sini. Oke ya. Oke. Data barang terkait dengan data inventaris. Menghapus data barang otomatis menghapus data inventaris untuk barang tersebut. Yakin Anda ingin menghapus? Nah, ini kelebihan tadi ya. Oke, ini sudah di save. Tadi perbaiki dulu ya yang ruangan. Oke, sekarang barang. Nah, untuk menghapusnya sama dengan yang ruangan, ini tinggal di save as saja. Save as jadi barang delete. Barang delete ya. Nah, supaya mudah ini dihapus dulu ya, karena langsung hapus semua inventaris yang barang ID-nya sama dengan IDR, bukan IDR, IDB. Rubah ya, IDB. Kemudian di sini delete from inventaris where barang ID ya. Barang ID sama dengan IDB.
Lalu di binding parameternya dirubah menjadi IDB, variabelnya juga IDB. Execute, lalu hapus data barangnya. Jadi sebelum menghapus data barang, hapus dulu yang terkait dengan barang tersebut yang ada di tabel inventaris barang, from barang, where barang ID. Barang ID sama dengan IDB. Bawahnya juga sama, IDB. Ini juga IDB. Ya, dikembalikan lagi ke halaman barang. Oke, seperti ini. Di save ya. Kemudian kita langsung tes saja ke halaman barang. Oke, ini halaman barang. Kita akan menghapus yang ini ya. Jadi ketika menghapus PC Rakit 3 ini, maka nanti akan menghapus data di inventaris yang ini. Harusnya ya. Kita tes saja. Ini hapus, muncul pertanyaan, akan yakin menghapus data ini. Oke. Datanya benar terhapus untuk PC Rakit 3 di inventaris. PC Rakit 3 juga sudah tidak ada. Baik, itu berhasil ya. Nah, selanjutnya adalah untuk menghapus jenis. Nah, ini karena kembali ke sini berkaitan dengan ini ya. Jadi sebelum menghapus data barang, kita harus baca dulu ID-nya, ID barang, karena di data inventaris itu barangnya juga harus dihapus. Jadi ketika menghapus jenis, otomatis menghapus barang dan juga menghapus inventaris, gitu ya. Oke, kita refresh dulu yang ini. Oke, dan jenis ya, jenis nanti akan dihapus ya. Jenis yang dihapus entah yang mana nanti, yang pasti di sini harus tampak ya, harus tampak, kelihatan, dihapus juga. Jadi ketika jenis PC dihapus, maka barang, jenis PC dihapus, maka barangnya dihapus dua ini ya, akan terhapus dua ini. Nah, kemudian di inventaris yang menggunakan barang ini, Rakit 1 dan Rakit 2 juga harus terhapus otomatis. Jadi total ada 5 nanti data yang dihapus dari 3 tabel, hanya karena menghapus PC saja. Ya, seperti itu ya. Kembali ke jenis. Nah, ini halaman jenis, kita masukkan di sini untuk hapus tanda tanya, kemudian ID jenis ya, IDJ sama dengan seperti ini dari variabel R, kemudian kalau tidak salah jenis ID. Seperti ini, di save dulu, lalu lihat tampilannya dari jenis, refresh. Nah, benar ya, jadi di link hapus ini kalau ditaruh kursornya di bagian bawah kiri itu akan kelihatan IDJ sama dengan berapa gitu. Lanjut lagi, kita save as dari yang inventaris ya. Coba kita buka yang inventaris. Inventaris delete. Oh, sudah dihapus. Sorry. Ruangan ya, ruangan. Ruangan delete. Nah, yang ini. Ini kita save as. Karena masih ada yang ini yang kita pakai ya. Ini klik kanan, kemudian di save as menjadi barang delete. Oh, salah, bukan barang delete ya. Jenis delete, save. Hati-hati ya, nanti akan terreplace dengan yang sudah ada. Saya hapus, tutup dulu yang ini barang, kemudian inventaris dihapus dulu, barang juga dihapus, ruangan tadi sudah selesai, inventaris delete dihapus. Oke, sisa jenis dan jenis delete. Oke, mulai dari atas IDJ. IDJ, get-nya juga IDJ. Kemudian langsung ke bawah dulu ya. Ini cari data di tabel. Cari data di tabel barang. Ya, nah ini aktifkan kembali, tanda komentarnya dihapus. Jadi di PHP itu untuk ngasih komentar itu cukup dengan tanda slash 2 kali gini ya. Itu untuk satu baris. Kemudian kalau untuk banyak baris, taruh di depan yang mau dikomentarin slash bintang, kemudian tutupnya di mana? Misalnya di sini bintang slash gitu ya. Nah, ini kita hapus semuanya, kita akan aktifkan ya. Cari data di tabel barang. Nah, ini select all from barang.
where. Nah, yang diambil adalah, yang dicek adalah jenis ID ya, karena akan dihapuskan jenis ya, IDJ. Seperti itu binding parameternya. DJ juga. Ini juga DJ. Nah, ini diulang datanya. Jadi, wah, video saya sepertinya freeze ya. Oke lah, biar aja, nggak apa-apa ya. Kameranya memang menggunakan kamera HP ya, jadi seperti itu. Nah, lanjut di sini hapus data inventaris. Ini bukan hapus dulu ya, tapi kita nanti ini untuk menghapus data, benar, data inventaris ya di sini, tapi data barang harus diambil dulu. Inventaris, kemudian di sini saya masukkan gini aja ya, dolar IDB sama dengan $R ini ya, barang underscore ID. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya kita akan simpan ID barang yang ada di tabel ini, tabel barang ini kan hasilnya masuk ke sini ya, ke R ini. Nah, ini tersimpan nih, kita simpan ID-nya ke sini. Ini yang digunakan untuk menghapus barang yang ada di inventaris ya. Oh sorry, ini pesannya bukan. Ini ambil barang ID gitu ya, barang underscore ID. Nah, ini seperti ini sudah ada. Lalu di sini untuk menghapus, slash hapus data barang, data inventaris ya, data inventaris yang sama dengan barang underscore ID. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa pakai key 1 misalnya gini ya, supaya beda aja dengan yang di atas. Key 1, di sini harus key 1, di sini juga key 1 ya. Delete from inventaris where ini barang ID. Barang ID sama dengan IDB ya. IDB, ini juga IDB. Yang di sini IDB juga. Nah, ini untuk menghapus inventaris. Ini kalau kita merujuk ke data kita yang tadi, kalau kita lihat ya, ketika jenis ini akan dihapus, dia akan baca dulu ke sini ya, dibaca dulu di barang itu ada nggak yang jenisnya itu. Kalau ada, nanti itu dipakai untuk menghapus data inventaris ya. Nah, di sini ada ya, data barang itu yang PC ada 2, nanti ketemu. Nah, kemudian ID barangnya yang mana? Yang PC rakit 1 dan 2 ya. PC rakit 1 dan 2 itu ada di inventaris. Nah, di inventaris yang ini maka dia dihapus dulu nih di sini. Oke, di sini dia akan menghapus di inventaris ya. Lalu yang kedua di bawahnya ini hapus semua barang ya, yang jenis ID-nya sama dengan IDJ. Nah, ya, semua barang ya. Jadi sini pakai key 2 ya, supaya beda dengan delete from ini barang where barang ID jenisnya ya, jenis ID sama dengan IDJ. IDJ di sini juga IDJ. Ini variabelnya IDJ. Nah, hapus. Kemudian menghapus data jenisnya. Nah, di sini langsung pakai ini key 2, sorry ya, ketinggalan. Key 2, ini key 2 juga. Nah, misalnya ini key 3, hanya variabel ya, perbedaan nama aja. Delete from jenis where jenis ID sama dengan IDJ. Nah, kayak gitu. Ini bawahnya juga sama IDJ, ini IDJ. Kenapa sama antara hapus jenis dengan yang ada di sini ya? Karena memang datanya isinya sama ya. Jadi kode 5 misalnya, 5 yang ada di tabel jenis dan 5 juga yang ada di tabel barang. Kecuali untuk yang di atas tadi, karena dia bukan menggunakan IDJ ya. Yang di sini menghapus yang di sini, dia menggunakan data barang, maka pakainya adalah IDB yang kita ambil di sini. Nah, sudah disimpan, ini dikembalikan bukan ke ruangan tetapi ke jenis.
ini juga ke jenis PHP. Baik, kita coba ya. Tadi jenis, oh ini belum pesannya. Pesannya di sini tambahin ya, on click, kemudian return confirm, kurung buka tutup, dalamnya ada tanda string, kemudian gini ya, data jenis terkait dengan data barang dan data in. Oh gini, menghapus, gini aja supaya agak beda ya, menghapus data jenis juga otomatis akan menghapus data titik 2 gitu ya. Nah lalu di enter aja, /n, saya pakai garis mendatar sebagai tanda tanya ya, sebagai tanda, lalu ini barang /n kemudian garis mendatar lagi ya, tapi n-nya satu aja, garis mendatar kemudian inventaris. Nanti kita lihat tampilannya seperti apa, lalu /n lagi. Nah lalu bawahnya Anda yakin ingin menghapus data jenis ini gitu, tanda tanya ya. Nah di save dulu, kita lihat tampilannya seperti apa. Kembali ke halaman jenis. Yang ingin kita hapus adalah yang nomor 5 ini ya, PC harus menghapus 2 ini dan harus menghapus 2 ini ya. Oke, saya klik hapus. Nah tampilan seperti ini, menghapus data jenis otomatis akan menghapus data barang inventaris. Anda yakin ingin menghapus data jenis data ya, klik OK. Datanya yang untuk PC hilang, kemudian di barang hilang juga, kemudian inventaris hilang juga. Berarti kode penghapusan ini ya sudah benar ya. Nah ini memang agak ribet karena dia saling berrelasi, berhubungan dengan tabel-tabel yang lain, maka perlu ketelitian juga di sini, jangan sampai terjadi salah menghapus ya. Misalnya untuk yang ini tadi ada IDJ, ada IDB, nah itu ya, itu yang penting untuk diperhatikan. Baik, saya kira untuk penghapusan data sudah selesai ya. Pembahasannya nanti kita sambung dengan untuk tambah datanya. Jadi untuk root ya seperti ini, tambah jenis, tambah ruangan, tambah barang, dan juga tambah inventaris. Terakhir nanti adalah untuk pembuatan laporan. Oke, kita ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.